Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Suma Herbal. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya diberi sehat walafiat ya. Kali ini saya akan bahas yaitu sakit diabetes dengan pola makan yang bagaimana sehingga kolesterolnya tetap stabil normal. Nah, itu dia yang akan saya bahas pagi ini. Nah, karena banyak banget kasus-kasus seperti itu. Mereka itu saya ajak diet seperti diet keto. Mereka itu takut kalau kolesterolnya naik. Nah, untuk itulah ini pagi ini akan saya bahas ya. Nah, ikuti video saya ini sampai habis ya teman-teman, supaya kalian tidak gagal paham. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Dan bagi yang belum, monggo di subscribe ya. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas yaitu kolesterol tinggi ya. Kolesterol tinggi itu penyebabnya adalah makanan-makanan yang tinggi karbo, terutama bertemu dengan lemak dan protein. Jadi akhirnya terciptalah lem-lem, gumpalan-gumpalan, atau tercipta kanji. Itulah akhirnya menjadi kolesterol, lemak-lemak dalam darah. Tapi kalau kita itu makannya rendah karbo, itu tidak akan kena kolesterol teman-teman ya. Walaupun kena itu nggak apa-apa, karena kita tidak makan tinggi karbo gitu loh. Makanya kalau diet Suma Herbal itu insya Allah nggak akan kena kolesterol. Tapi jika Anda takut, ada obatnya ya. Nah, obatnya di sini. Ini kita bahas dulu ya. Jamu untuk kolesterol. Ini ada daun sambung nyawa. Sambung nyawa atau nama latinnya Ginura prosumben. Nah, khasiatnya itu banyak bagus banget maksudnya. Efek farmakologisnya nih, baca sendiri ya. Dalam farmakologis Cina dan pengobatan tradisional disebutkan bahwa tanaman ini memiliki sifat dingin, netral, anti neoplastik itu anti kanker, antipiretik, bisa menurunkan panas, hipotensif, menurunkan tekanan darah ya. Tensi yang tinggi itu bagus banget minum ini. Juga anti kanker, hipoglikemik, dan diuretik, dan dia juga anti kolesterol teman-teman ya. Dan secara turun temurun nih, sambung nyawa ini untuk nih tekanan darah tinggi, radang pita tenggorok, tumor, diabetes, liver, karena dia memang membantu membersihkan lemak-lemak, membayan kolesterol tinggi. Caranya untuk kolesterol tinggi bagaimana? Daun mentah segar 3 lembar dicuci lalu dimakan sebagai lalapan setiap hari, dan dilakukan secara teratur atau di jus atau diminum setiap kali makan. Jadi setiap kali makan itu cukup 3 lembar, gak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti tensinya tuh ngedrop. Kalau Anda sudah minum ini ternyata kok tensi nggak turun-turun, nah itu harus diperiksa ke dokter dulu ya, karena kemungkinan ada ginjalnya kurang bagus. Nah, kalau ginjal itu kurang bagus, otomatis tekanan darah tinggi itu susah turunnya teman-teman ya. Nah, kalau kalian diabetes, semua sumber itu dari gula darah yang tinggi. Itu gampang, turunkan gula kamu. Apakah harus minum jamu? Di samping minum herbal untuk mengembalikan fungsi pankreas yang rusak, juga harus pola makan ya. Pola makan itu yang penting teman-teman ya. Kalau hanya minum obat yang untuk menurunkan gula darah, kemudian suntik insulin, itu belum bisa. Dokter sendiri itu bilang kalau diabetes itu nggak ada obatnya. Jadi beliau itu sudah bilang begitu. Makanya metode penyembuhannya itu harus pola makan yang dijaga. Terus bagaimana Bu? Nah, disinilah letak pentingnya Anda itu harus ikut diet mentoring pada ahlinya ya. Jadi
menurut pengalaman saya sendiri juga alhamdulillah sudah benar-benar merasakan kesembuhan, kesehatan dengan pola makan ini. Tapi beda ya, saya dengan Anda itu beda, suara itu beda gitu loh. Jadi makanya Anda harus segera ikut diet mentoring. Bayar ya Bu? Ya iyalah, pengen sembuh itu pasti bayar, tapi nggak semahal jika Anda membiarkan penyakit Anda dengan pengobatan yang tidak jelas, kemudian semakin parah, dan banyak banget loh kasus-kasus yang bertanya di grup itu ya. Ada yang kakinya sudah diamputasi. Nah, untuk min dzalik, saya bukan nakut-nakutin ya teman-teman ya. Tapi memang itu efek dari diabetes yang berkepanjangan bertahun-tahun, tidak tahu cara penyembuhannya gitu loh. Dan kalau orang sudah DM2, itu diabetes tipe 2 itu resisten insulin gitu loh. Jadi kalau disuntik insulin ya bukan jalan keluar gitu ya kalau menurut saya pribadi ya. Tapi buktinya dengan metode saya ini banyak sekali yang sembuh alhamdulillah, yang gula 700 menjadi 300, yang gula 600 sekarang ikut diet mentoring di saya di grup Zuma itu sekarang 174. Orangnya masih ada, orangnya masih seger buger. Kalian kalau nggak percaya boleh nanti saya kenalin. Dan ini nggak satu orang, banyak gitu loh. Jadi alhamdulillah metode diet mentoring dari Zuma Herbal itu sudah dialami oleh orang-orang dan bisa membantu menyembuhkan. Jadi cepet-cepet kalian segera mendaftarkan diri ya, jangan ditunda-tunda. Oke, kemudian pola makan ya. Oh iya sebentar, ini jamunya ya, ini saya kasih tahu yang gampang. Ini daun sambung nyawa ya, sudah jelas literaturnya. Dan kalian bisa minum ini kalau kalian cuman sakit kolesterol aja dan diabetes bisa pakai ini. Tapi tentu saja harus makanannya dijaga, pola makannya harus diatur ya, sedemikian rupa. Tinggi rendah karbohidrat harus itu. Karbohidrat itu apa saja? Nah, kalau saya jelaskan di sini nanti panjang lebar, kasihan yang nonton ya. Jadi cepetan aja kalian lihat deskripsi saya, itu ada nomor WA, kalian bisa hubungi saya. Dan kemudian obatnya, jamunya untuk kolesterol itu bisa untuk membantu penyembuhan kolesterol, bisa memakai ini daun sambung nyawa 3 lembar, dimaam begitu saja sehari 3 kali. Kemudian sebagai yang direbus itu temulawak ya. Temulawak tahu kan? Temulawak itu untuk pembersih darah dan dia juga bagus. Dokter-dokter juga sudah mengakui temulawak itu untuk membantu menyembuhkan liver, hepatitis ya. Jadi itu juga bagus untuk kolesterol ya teman-teman. Kalian bisa minum itu. Nah di sini banyak banget ini. Sambiloto juga sebenarnya bisa, tapi ini saya nggak kasihkan karena ini bahaya. Sambiloto itu rasanya pahit dan efeknya juga sangat kuat. Jadi ini harus konsultasi dulu ya pada ahlinya, pada herbalis yang amanah gitu. Oke, kemudian pola makan ya teman-teman. Jadi ini saya singkat-singkat aja ya. Pola makan pagi hari bangun tidur untuk kalian yang diabetes dan ada kolesterol serta apalagi? Kemarin ada yang bertanya ya, ada mah juga ya, ada gangguan lambung. Nah, kalau Anda ada gangguan lambung itu bagus banget minum temulawak sama sambung nyawa tadi. Itu sekalian menyembuhkan gangguan mah ya. Kemudian pagi hari bangun tidur ini ya, menu makannya untuk usia 50, gula darahnya itu 275, tapi sekarang sudah turun di bawah 200. Untuk menjaga kestabilan gula darahnya itu, menu makannya pagi hari bangun tidur itu makan alpukat saja. Kemudian jam 10, maksudnya bangun tidur itu enggak bangun tidur ya teman-teman ya, bangun tidur minum jamu dulu. Kemudian jam 8 baru sarapan. Sarapannya sebaiknya buah alpukat saja. Jadi di pagi hari itu bagi Anda yang masih punya penyakit, tubuhnya masih banyak keluhan, itu sebaiknya nggak usah sarapan. Sarapannya buah alpukat
Atau kalau nggak ada belimbing boleh, jambu air boleh ya, tapi terbatas 100 gram aja. Nah itu aja. Kemudian kalau masih lapar jam 10 boleh makan buah lagi. Itu yang teraman yang saya kasihkan ya. Saya nggak berani ngasih, oh boleh telur ini. Itu saya lihat dulu dong kasusnya. Saya nggak sembarangan ngasih langsung di sini ya teman-teman. Kalian harus konsultasi dulu gitu ya. Jadi ini yang teraman, dosis aman yaitu buah aja ya pagi. Kemudian jam 12 siang mulai makan siang itu makan besar. Makan besar kita yang sedang diabetes dan ada kolesterol, saya anjurkan ini tumis labu siam atau sama lobak juga boleh, itu bagus. Kemudian makan siang kalian boleh baca ini sambil mendengarkan saya ini baca-baca ya. Ini kunyit juga bisa loh untuk kolesterol teman-teman. Siang sudah ya tadi, orek, labu siam, kemudian apa tadi, lobak ya, kemudian lalap selada, dan ikannya ikan laut. Kemudian nggak pakai nasi, maaf ya, saya dengan tegas mengatakan nggak pakai nasi. Lalu karbonya dari mana Bu? Karbonya kita dapatkan dari tadi sayuran labu, itu ada karbonya ya teman-teman, jangan takut. Tapi kalau kalian benar-benar nggak kuat, nanti konsultasi dulu sama ahlinya gitu loh. Makanya gunanya diet mentoring itu di sini ya teman-teman. Ini saya kasih yang teraman aja gitu. Kemudian makan sore itu bisa agar-agar. Kemudian Nutrijel mereknya apa saja boleh. Gulanya tidak boleh gula pasir, gula merah. Semua gula itu karbohidratnya tinggi. Bagi Anda yang masih tinggi gulanya, sebaiknya hindari gula. Kemudian pakai pengganti gula ya, cari yang teraman. Yang alami itu ya kita bikin sendiri dari pohon stevia. Ada kan caranya. Kemudian makan sore atau makan malam paling lambat tuh jam 8 ya teman-teman. Jangan terlalu malam ya, makan nggak baik. 3 jam sebelum bobo itu udah terakhir makan ya. Ingat itu ya, 3 jam sebelum bobo. Makan sore sama dengan siang boleh gitu. Kemudian buah-buahan yang boleh, yang bagus untuk kolesterol, untuk diabetes itu adalah beri-berian. Blueberry, strawberry, mulberry itu bagus banget ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu edukasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan silakan Anda berkomentar di bawah. Mungkin ada keluhan apa-apa, silahkan boleh komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa.